Nah, kalau kalian cek di website resmi DxOMark, di ranking smartphone dengan kamera terbaik, juara satunya ditempatin oleh Huawei P50 Pro. Artinya, menurut mereka, secara skor performa dan juga hasil kameranya, Huawei P50 Pro ini lebih unggul dibandingkan dengan semua smartphone lain yang pernah mereka uji. Nah, di tangan gua ini udah ada HP-nya, jadi sekarang kita bakal kupas tuntas dan juga review kayak apa sih Huawei P50 Pro ini dan gimana real experience-nya. Gue Febian dari Kepoin Tekno, dan kalau kita lihat dari isi boxnya, Huawei P50 Pro ini cukup berbeda ya dengan beberapa smartphone flagship yang saat ini udah mulai nggak menyertakan kepala charger dan juga aksesoris lain. Karena isi box dari smartphone ini masih cukup komplit. Jadi selain dapat smartphone-nya, kita udah dapat kepala charger dengan output 66 watt Huawei Supercharge beserta kabel chargernya. Nah, ini enak nih karena kita nggak perlu repot-repot cari charger yang kompatibel ya sama smartphone-nya karena udah bundling di paket pembeliannya. Termasuk juga soft case beningnya ini juga udah ada di dalam box guys. Nah, kalau untuk desain smartphone flagship tentunya kita expect look yang mewah ya, dan Huawei P50 Pro ini bisa deliver rasa premium itu guys. Desainnya ini terlihat estetik dengan curve design di bodi belakang sekaligus di layarnya, dan build quality-nya ini juga premium ya dengan frame metal aluminium, kemudian cover belakangnya ini glass dengan dua opsi warna yaitu Cocoa Gold dan juga Golden Black. Nah, untuk yang Cocoa Gold ini dia punya finishing glossy ya, yang reflektif kayak cermin, dan untuk portnya dia udah pakai USB Type-C baik untuk charging ataupun audio, speaker udah stereo, dan mikrofon ada 3 ya. SIM tray-nya support dual SIM dan tombol volume serta power di kanan ini udah sangat solid. Smartphone ini juga udah tahan air dengan sertifikasi IP68. Dan secara dimensi dia lebih tipis dan lebih ringan ya dari Huawei P40 Pro, tetapi secara layar dia malah lebih luas dan punya kapasitas baterai yang juga lebih besar. Jadi layarnya ini berukuran 6,6 inch flex curve OLED yang secara look terlihat mewah dengan lengkungnya ini. Bezelnya tipis dan nyaris simetris, dan dengan resolusi 2700 x 1228 pixel, tampilan layarnya udah sangat baik ya dengan warna yang vibran. Kalau kalian perhatikan, scroll dan navigasi di layar ini terlihat mulus. Ini karena memang refresh rate layarnya tinggi, 120 Hz, dan layar ini udah dilengkapi dengan in-display fingerprint sensor dengan kecepatan deteksi yang cukup cepat ya, dan sepanjang yang gue coba akurasinya udah sangat baik. Dan di atas ini ada satu kamera selfie 13 megapiksel dengan field of view yang sangat luas ya untuk ukuran kamera selfie sampai 100 derajat, dan dia udah punya 14 cm autofocus. Dan di sini menarik karena di kamera selfie-nya ini kita bisa ambil foto dalam 3 field of view. Ada yang 1 kali, bisa 0,8 kali yang lebih luas ya, dan juga paling luas ini kita bisa pakai mode ultra wide. Dan contoh hasil selfie-nya bisa langsung aja kalian cek di layar. Untuk selfie portrait ini ada beauty mode-nya, bisa ganti efek bokeh juga. Untuk video selfie ini juga sama, bisa kita atur ya dari 1 kali, 0,8 kali atau juga ultra wide. Dan di sini kita bisa rekam sampai di resolusi 4K dengan stabilization aktif. Nah, buat malam hari udah ada night mode, kemudian ada extra lighting juga yang bisa kita dapat dari layarnya. Dan untuk hasil foto malamnya kalian bisa cek langsung juga di layar. Nah, yang jadi legend dari Huawei P series itu ada di kamera belakangnya, dan di Huawei P50 Pro ini juga sama. Jadi kamera belakangnya ini dibagi jadi 2 modul ya. Di main kamera matriksnya ini yang modul sebelah atas itu ada 50 megapiksel true chroma kamera. Ini yang color ya dengan aperture 1,8 dan udah dilengkapi OIS. Terus di sebelahnya ini ada 40 megapiksel true chroma kamera. Ini mono dengan aperture 1,6. Terus masih ada lagi 13 megapiksel ultra wide angle kamera dengan aperture 2,2. Lalu di super zoom matrix yang modul bagian bawah ini dia ada 64 megapiksel telephoto kamera dengan 3,5 kali optical zoom dan sampai 100 kali digital zoom. Dan ini udah dilengkapi OIS dan juga autofocus guys. Dan secara teknologi Huawei menggunakan Huawei HD Optic dengan Huawei HD Fusion Pro Image Engine ya, yang diklaim Huawei bisa memberikan hasil foto yang lebih cerah, detail dengan warna dan dynamic range yang lebih baik juga. Nah, hasil real fotonya kayak apa? Langsung aja cek sampel fotonya di layar. Nah, yang menarik di sini adalah foto zoomnya. Jadi untuk zoom 3,5 kali ini hasilnya memang masih sangat detail karena ini masih merupakan optical zoom ya. Jadi ketajamannya juga sangat baik. Untuk zoom 10 kali detailnya masih bisa kita dapetin juga, dan untuk zoom 50 kali bahkan sampai 100 kali dengan pembesaran sebesar ini bisa dibilang hasilnya juga masih oke. Dan di kamera belakangnya ini selain portrait mode ini ada juga aperture mode ya untuk ambil objek lain selain orang tetapi dengan efek blur juga. Besaran aperture-nya bisa kita atur di sini, jadi kita bisa tentuin juga mau sebokeh apa backgroundnya, dan hasilnya juga menarik. Nah, uniknya lagi kamera ultra wide angle-nya ini bisa kita pakai juga buat foto makro ya, karena dia bisa fokus dalam jarak yang sangat dekat juga, sekitar 2,5 cm. Jadi buat foto objek-objek kecil yang kayak gini guys, fokusnya masih dapat.
Terus untuk ambil foto malam, karena aperture-nya ini cukup besar ya, hasil jepretan foto kamera utamanya di malam hari ini sangat baik dengan hasil yang jelas dan juga minim noise. Dan secara fitur selain mode night ya dan juga mode portrait, di sini juga ada mode pro yang pengaturan manualnya sangat lengkap, mulai dari pengaturan fokus, ISO, aperture, white balance sampai exposure value. Dan mode pro ini itu juga nggak cuma bisa dipakai di foto, tetapi di video juga bisa guys. Dan kalau untuk rekam video, kita bisa rekam sampai di resolusi 4K 60 frame per second dengan stabilization aktif, dan hasil rekamannya bisa kalian cek di layar. Nah, untuk performa sebagai flagship dia nggak mengecewakan, jadi buat harian udah lancar banget, pindah antar apps, kemudian multitasking apps, browsing, scroll, dan aktivitas harian udah berjalan dengan sangat mulus. Untuk gaming pun bisa dibilang sangat lancar ya, di setting rata kanan semua. Buat main PUBG yang cukup berat, ini kita bisa main sampai di setting grafis Ultra HD dengan frame rate max. Untuk CODM juga bisa main rata kanan ya, di setting grafis very high dan frame rate max dengan semua efek aktif. Gameplaynya juga sangat mulus, enak banget main CODM di sini. Termasuk juga buat Mobile Legends, kita bisa main dengan setting rata kanan di pengaturan grafis ultra dan frame rate high. Dan performa ini bisa didapetin Huawei P50 Pro dengan menggunakan chipset Snapdragon 888 4G. Ini chipset 8 core yang udah pakai proses manufaktur 5 nanometer, GPU Adreno 660, kemudian dikombinasikan dengan 8 GB RAM dan 256 GB ROM. Kalau untuk platform, smartphone ini hadir dengan MIUI 12 ya, yang harusnya sih bakal dapat update ke Harmony OS juga. Nah, secara tampilan dan experience, MIUI 12 ini sama kayak di Harmony OS. Jadi, fitur-fitur dan juga integrasinya juga sama semua, termasuk juga udah ada ekosistem Huawei Super Device untuk ngemudahin connect ke perangkat Huawei lainnya. Dan sama seperti di berbagai perangkat Huawei lain ya, dalam beberapa tahun terakhir, Huawei P50 Pro ini juga nggak pakai Google Mobile Services, tapi menggunakan Huawei Mobile Services guys. Jadi untuk install aplikasi di sini ada Huawei App Gallery yang koleksi aplikasinya, terutama aplikasi lokal, ini udah cukup lengkap. Dan berbagai aplikasi yang nggak ada di sini pun bisa langsung dicari dan ditemukan dari App Gallery ini. Karena untuk file APK juga langsung ditampilin ya pas kita search apps di kolom pencarian Huawei App Gallery. Jadi install aplikasi di smartphone Huawei udah gampang banget sekarang karena semua ada di Huawei App Gallery. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul biasanya adalah gimana dengan aplikasi Google atau aplikasi yang butuh sama Google Services kayak YouTube, OVO, ataupun Gojek misalnya. Nah, sekarang kita bisa install aplikasi-aplikasi yang tergantung banget ya sama GMS tersebut di smartphone Huawei melalui G-Space. Jadi pakai G-Space ini bisa dibilang kayak mengembalikan lagi Google ya ke device Huawei. Jadi ya kita tinggal install aja ya G-Space dari App Gallery dan login ke akun Google melalui G-Space. Google Play Store bakal kebuka dan kita bisa langsung install berbagai aplikasi Google, misalnya aja YouTube, Google Maps, Google Drive, ataupun Gmail. Dan aplikasi lain yang tergantung banget sama GMS ini bisa juga kita install lewat G-Space ini, misalnya aja OVO, Gojek, atau yang lainnya guys. Nah, ini ada yang menarik di baterai Huawei P50 Pro ini. Jadi kapasitasnya sebenarnya udah besar ya dengan 4360 mAh yang bisa bertahan seharian di penggunaan normal. Tetapi yang menarik, selain dia udah support 66 watt wired Huawei Supercharge yang bisa dicas pakai kepala charger bawaan, smartphone ini juga udah support 50 watt wireless Huawei Supercharge, meskipun kita harus cari sendiri ya wireless chargernya yang support sampai 50 watt ini karena nggak disertakan di box pembelian. Dan itu guys yang bisa gue share ya hari ini tentang Huawei P50 Pro. Dan kalau ada pertanyaan seputar Huawei P50 Pro ini, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Untuk berbagai info dan link penting lainnya bisa kalian cek ya di deskripsi. Gue Febian pamit dulu guys, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.